Kesuksesan Raffi Ahmad boleh saja jadi acuan masyarakat yang ingin maju seperti dirinya. Bahkan, kesuksesan yang sudah diraih ternyata tidak cukup hanya mentok di usaha yang sekarang sudah dijalani oleh suami Nagita Slavina itu. Lewat usahanya yang lain, Raffi kian beringkas mengambil kesempatan lain. Ia mulai usaha animasi yang bertujuan untuk menjadi besar seperti raksasa film kartun Walt Disney. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Gimana untuk rilis kali ini DVD cerita seru AA? Ya, hari ini aku jualan lagi cerita seru si AA. Ini animasinya Rafathar karena aku lagi senang bikin animasi karena ya senang aja sih punya sesuatu yang baru lagi. Kebetulan tim animasinya Rans tuh sekarang udah 300 orang animatornya, cukup banyak banget. Jadi aku lagi mau coba pengembangan. Ini kemarin sih baru 3 tahun sih kita bikin animasi, udah ada yang tayang di TV, tayang di YouTube kita juga, dan akhirnya ini ada yang eksklusif juga tayang di KFC. Jadi intinya sih aku pengen punya IP animasi supaya aku tuh cita-cita pengen jadi Walt Disney, Colonel Sanders. Jadi kayak Walt Disney kan ya orangnya tuh Walt Disney itu seorang nama, tapi orangnya udah nggak ada, tapi dia punya theme park, punya animasi yang lain-lain gitu. Mungkin karena aku kerja dari umur 13 tahun, udah kerja kali sampai sekarang. Nah ibaratnya sekarang juga udah mulai botak, udah mulai syuting dulu kuat sehari 5 acara, 6 acara. Sekarang aduh 2 acara terus pakai syuting, pakai meeting ya udah mulai suaranya udah mulai habis gini. Jadi aku mikir kayaknya badan aku nih ada batasnya, tapi kalau animasi, kalau misalnya kita bikin IP lagi, saya animasi apa, restoran dan lain kan dia bisa sistemnya yang bekerja. Aku tuh lagi mau coba supaya sistemnya yang bekerja, akunya jadi bisa lebih punya banyak waktu sama diri sendiri, sama keluarga gitu. Kak, dalam sehari katanya udah 5.000. Ya alhamdulillah nih, aku juga baru dengar tadi 1 hari 5.000 keping. Ya alhamdulillah, yang paling penting tuh aku senangnya aku mau mencoba membangkitkan tontonan animasi anak-anak, karena animasi anak-anak tuh di Indonesia nggak banyak. Kalau di negara sebelah kan Upin Ipin terkenal banget, Bobo Boy dari Jepang ada, Kapten Tsubasa ada siapa, tapi di Indonesia ada juga, tapi animonya masih suka kalah sama tetangga-tetangga negara sebelah. Kayak aku sih mencoba untuk IP-nya aku, Gigi, Rafathar, Rayanza, kita coba jadi animasi, mudah-mudahan ya ini alhamdulillah sih cerita si A ini seru lah. Jadi animasi tuh bisa dibikin fantasinya lebih liar. Kalau kita bikin vlog kan ya vlog di rumah ya udah seperti keseharian. Tapi kalau animasi kan ide-idenya bisa lebih liar dan bisa lebih abadi. Kalau kita lihat Mickey Mouse, Donald Bebek, siapa sampai aku dari kecil sampai aku seumuran gini bisa terus kita tonton dan bisa berevolusi juga. Rafathar sendiri udah lihat hasilnya gitu, animasinya dia kayak gimana? Rafathar seneng lihat animasinya, dia suka seolah terkesima sendiri gitu kan, beda ya. Kalau anak kecil kan nonton animasi juga, oh kalau misalnya ada sesuatu hal yang di dunia nyata mungkin dia nggak bisa melakukan itu, tapi kalau di animasi dia bisa melakukan itu pasti wah dia merasa hebat gitu pada animasi. Nanti bisa dibilang triggernya itu waktu kecil nonton Walt Disney gitu ya? Ya ibaratnya ya sebenarnya triggernya karena aku menyadari aja sih, kayaknya kemarin kan waktu aku lagi sibuk-sibuknya di TV, akhirnya aku terjun ke vlog. Di vlog itu syutingnya kayaknya lebih enak nih, masih syuting di rumah, lebih keseharian, lebih fleksibel. Bikinlah vlog family. Wah sekarang udah banyak kan vlog family kan. Nah kita coba lagi ke animasi deh. Gak apa-apa, kita invest di SDM animator. Nanti ya kalau kita udah menua biar animasinya yang kerja. Kak selalu jadi pionir Kak, selalu menjadi pionir kan. Awal-awal kan Raffi yang soal vlog keluarga, terus diikuti teman rekan media, gimana nih Ya kebetulan aja sih sebenarnya, nggak juga, ada juga, aku juga senang juga, Baim bikin juga animasinya, terus ada juga teman-teman yang lain, ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau di dunia entertain sekarang ya udahlah kita berkolaborasi, dan juga kita harus perlu ada saingan juga supaya kita juga terpacu. Kalau kita main sendiri ya nggak ada barometernya kan, tapi kalau misalnya rame, jadi kita juga bisa berlomba-lomba memberikan yang terbaik, tapi ya semuanya bersaing secara sehat, kolaboratif, itu akan jauh lebih baik. Yang menarik untuk Rafathar sendiri, berapa lama sih untuk bisa dia moodnya dalam? Kalau ini kan kalau dia ngisi suara kan di rumah, lagi alatnya
alatnya juga sekarang udah canggih. Dia di kamar juga sambil tidur juga dia bisa. Ya bisa sambil dikasih previewnya di handphone, dia sambil duduk juga bisa. Jadi udah canggih sih alatnya sekarang, ya alhamdulillah. Jadi kalau dia capek biar dia tidur dulu, kalau dia lagi ngerjain PR dia biar ngerjain PR dulu, kalau dia lagi nggak mau ya biarin aja dulu sampai dia mau, karena di rumah semuanya udah dikerjain di rumah. Kalau investnya sendiri berapa banyak itu? Apa? Invest. Kan 300 orang itu. Oh, tinggal. Ya kalau animasi kan ya kita berangsur sih, tadinya tuh animatornya awal cuma 20 orang, sisanya outsource sampai 300 orang ya lumayan juga. Sekarang ada beberapa proyek juga, makanya kita ngerjain proyek yang ini, ada juga proyek yang bersama BPIP, ada juga yang sama yang ada juga yang Rayansa juga nih, Rayansa jadi baby boss, ada juga yang Rans Nusantara Junior, jadi Rafathar jadi pemain bola, ada juga. Jadi kalau animasi lebih senang aja sih, ide-ide kita lebih fantasinya tuh bisa lebih kita telurkan di situ. itu muncul. Tapi selama ini selama hampir 3 tahun ya. Apa? Selama hampir 3 tahun di dunia animasi ini ada loss sama benefitnya 50-50 atau gimana nih selama ini? Nah, jadi kalau di dunia animasi ini ternyata orang yang kreatif itu banyak, orang yang bisa membuat karakter animasi itu banyak. Tapi kan problemnya adalah memperkenalkan animasinya kita ke orang. Misalnya, ini kan kebetulan aja animasinya pakai sosoknya Rafathar, pakai sosoknya aku, pakai sosoknya Gigi, pakai sosoknya Rayansa. Mungkin orang lebih gampang. Yang paling susah itu kan kalau kita nggak membuat karakter yang baru untuk mensosialisasikannya susah. Jadi dan juga ini karena bersinergi dengan Rans Entertainment, bersinergi dengan digital asetnya kita. Jadi kita ke sponsor pun, ke klien pun kita bisa bundling dengan itu. Jadi itu yang membuat kita masih bisa terus hidup dan terus. Jadi ibaratnya ada beberapa klien dan sponsor yang udah support kita. Rasa bangganya sebagai seorang ayah gimana sih, ternyata Rafathar punya potensi di dunia entertain untuk mendulang rupiah? Ya bangga mah bangga aja, apa yang dilakukan sama anak mah yang penting positif, kita bangga lah. Manajemen mungkin Oh, kan sibuk banget ya. ya biasa sih kalau aku sih ya dan hitung-hitung, mikirin bisnisnya gitu. Lebih ke manajemen manusianya sih biasanya. Serunya gimana sih Gi, dampingin itu isi suara ya, dubbing ya? Nah gimana? Oh, Repot nggak? sebenarnya ada timnya sendiri sih, biasanya emang timnya tuh di rumah gitu. Biasanya paling cuman ngeliatin aja, kita gantian siapa yang mau duluan ya, mau A dulu apa mau duluan kan. Biasa aku juga dubbing, Raffi dubbing, dia juga dubbing. Jadi ya biasanya sering banget sih sebenarnya sebelum tidur gitu. Jadi persis sebelum tidur sambil santai-santai gitu. Pernah ngambek nggak? Jadi sebenarnya Rans tuh bikinnya Nggak cuman homemade ini semua aja. di rumah Iya, semua. Ngambek ya anak kecil mah, nggak cuma urusan gini aja ngambek ya. Apalagi urusan harus diminta tolong ini itu sih pasti ada lah. Tapi kayak yang tadi AA bilang gitu kan, umur udah nggak muda lagi tapi masih tetap memikirkan anak gitu sebenarnya sih. Ya pas Berapa aja pasti kemana-mana gitu. iya lah pastilah, ya anak kan pengennya pengennya yang kita lakuin sekarang tuh bisa berevolusinya nurun temurunnya buat anak. Ya nggak apa-apa, suatu hari kalau Rafathar misalnya dia nggak mau dunia entertain, tiba-tiba dia mau jadi atlet, dia mau jadi apa yang di luar yang sekarang, ya nggak apa-apa juga. Tapi sebagai orang tua ya kalau memang kita mampu untuk memberikan pijakan supaya dia lebih mudah nantinya, kenapa enggak? Bukannya kita memanjakan dia, tapi kan yang namanya hidup kita kan nggak pernah tahu, dan kita juga orang tua ya syukur-syukur kalau dikasih umur panjang terus kitanya. Nah, kan sepanjang tahun ini sudah penuh full dengan pekerjaan. Ada rencana akhir tahun untuk jalan-jalan nggak sih keluarga? Quality time mungkin, quality time bisa keluar negeri atau kemana? Ini kita mau kerja ambil jalan-jalan nanti tanggal September ya, tanggal 10 kita mau ke Amerika. Ya lumayan lah, kisaran 2 minggu. Ajak Gigi juga. Aku ada New York Fashion Week di sana sama Erigo, tapi di sini anak-anak dua-duanya ikut, Rafathar sama Rayansa ke Amerika buat jalan-jalan biar have fun. Berikan kepuasan dari artian tadi ke Amerika itu adalah juga pekerjaan bisa kemana dia nggak kerja di satu sini atau bahagia kan ke anak satu sini
ada rezeki kan, rezeki bukan hanya uang aja, yang penting ada waktu juga sih. Waktu bisa sama keluarga, bisa jalan-jalan, ya senang lah. Yang penting ada quality time. Oke, ya, sip. Mengurangi waktunya, maksud berkaca dengan kejadian sakitnya Ruben dan Irfan Hakim untuk mengurangi kegiatan juga Enggak juga sih, kalau kita sih yang penting doanya sehat terus lah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, Bi. Insya Allah. Thank you. Bi, thank you, Bi. Thank you.